Selamat malam Pak Herman. Di sini saya dan teman saya dari kelompok 10 dari kelas manajemen teknologi akan mempresentasikan tugas kami mengenai product management triangle, yaitu bagian customer satisfaction analysis dan sentiment analysis pada area B, yaitu produk versus bisnis dan user atau customer. Di sini kelompok kami terdiri atas saya, Widian Hirsiwibowo, dan teman saya, Muhammad Tono. Ya, apa itu definisi dari analisis kepuasan pelanggan dan analisis sentimen adalah dua pendekatan utama yang digunakan ya, untuk mengevaluasi dan memahami persepsi serta pengalaman pelanggan gitu. Jadi, gimana sih analisis kepuasan pelanggan itu biasanya kita dapat melalui survei, kuesioner, atau wawancara. Sedangkan untuk analisis sentimen, itu kita mengkategorikan opini, itu biasanya kita dapat dari, memang bisa dapat dari wawancara dan kuesioner, tapi umumnya yang dimaksud analisis sentimen itu biasanya kita dapat dari misal sosial media, atau mungkin ada komentar-komentar mengenai produk kita gitu. Ya, selanjutnya. Lalu aktivitas dari analisis sentimen dan analisis eh, produk ini itu terdiri atas empat, yaitu pertama pengumpulan data. Kita mulai dari mengumpulkan ulasan dari pelanggan dari berbagai platform seperti e-commerce, media sosial, dan forum diskusi. Selanjutnya kita akan mempreprosesing data, yaitu membersihkan data dari elemen yang tidak relevan seperti tanda baca, angka, dan kata-kata umum atau stop words, serta melakukan tokenisasi. Jadi pada bagian proses preprocessing data ini kita sudah mendapatkan data tadi supaya kita bisa tahu eh, kata-kata apa yang menunjukkan sentimen positif atau negatif gitu. Selanjutnya itu kita analisis sentimen dari token-token tadi, kita analisis sentimen menggunakan algoritma machine learning atau pendekatan berbasis leksikon untuk mengklasifikasikan sentimen dalam data teks tadi. Artinya kita dari data tadi, token tadi, kita tentukan misal dari komentar gitu. Ini komentar ini termasuknya positif, negatif, atau netral gitu. Nah, langkah yang terakhir itu kita visualisasi datanya, yaitu menyajikan data hasil analisis dalam bentuk grafik atau dashboard untuk memudahkan interpretasi serta pengambilan keputusan. Jadi, setelah tadi analisis sentimen kita telah lakukan gitu, kan ada banyak komentar, kita visualisasi data tersebut supaya kita bisa tahu apakah lebih banyak komentar mengenai sentimen positif itu atau negatif atau yang netral gitu. Oke, selanjutnya Mas. Nah, tujuan dari tujuan dan manfaat dari analisis sentimen itu apa sih gitu? Tujuannya itu menggunakan data pelanggan untuk mengembangkan produk yang lebih akurat. Jadi produk kita, karena pelanggan itu atau customer itu memberikan feedback gitu, kita bisa tahu apa yang diinginkan oleh si pelanggan gitu. Lalu ada menyesuaikan produk gitu ya dengan pelanggan tadi, terus mengidentifikasi isu layanan sebelum ke eskalasi lebih besar. Jadi ketika kita akan mengembangkan sebuah produk, akan membesarkan pasarnya itu ya. Nah, yang sekarang itu pasar yang sekarang kita, ketika kita sudah dapat mengenai analisis sentimennya atau mendapatkan feedback dari pelanggan kita, kita bisa tahu apakah produk ini itu perlu kita eh, perbesar pasarnya atau tidak gitu. Lalu juga ada menghindari churn dengan memahami penyebab ketidakpuasan pelanggan gitu. Ada juga tujuan itu memantau sentimen untuk menghindari krisis reputasi. Nah, manfaatnya juga ada prioritas itu
fitur lebih jelas gitu. Jadi kita bisa tahu dari feedback eh, customer itu menghindari fitur yang tidak diperlukan gitu atau yang mungkin memperlambat dari produk kita. Itu juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna, ada mengurangi biaya perbaikan produk dan layanan, ada peningkatan resistensi pelanggan hingga 25%, ada juga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan gitu. Jadi ketika mungkin ada eh, customer kita gitu yang memberikan komentar positif, akan ada customer yang mungkin belum belum menjadi pelanggan kita, tapi setelah melihat eh, feedback dari customer kita itu, dia percaya dengan kita itu, menggunakan produk kita, misal seperti itu. Ya, bisa dilanjutkan. Nah, apa sih hubungan dari bisnis dan user ini? Nah, si user tadi atau customer ya, itu tugasnya dalam analis sentimen itu adalah memberikan ulasan, rating, atau ya dia yang kita survei gitu. Sedangkan secara bisnis, kita yang memiliki bisnis itu mengumpulkan dan mengelola data dari pelanggan tersebut supaya bisa eh, mengembangkan dari produk kita atau mungkin kita ada improvisasi tertentu. Nah, prosesnya gimana sih? Nah, kita bisa pakai NLP dan machine learning untuk analisis sentimen tadi supaya kita bisa dapat datanya. Nah, ketika dari si user atau customer gitu, ketika kita memang sudah tahu apa sih keinginan customer gitu, nah kita perbaiki produknya, nah customer itu akan dapat pelayanan yang lebih baik. Nah, kalau dari sisi bisnisnya ya, sisi kitanya ya, kita dari situ kita tahu bagaimana kita harus merancang pengembangan produk dan layanan. Nah, ini responnya memberikan reaksi terhadap perbaikan produk tadi sama seperti inputnya itu sebenarnya. Dan ya kita mendapatkan feedback dari user atau customer tadi. Oke, next. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Mas Tono. Baik, selanjutnya adalah feedback analyze dan iterasi fitur pada aplikasi. Contohnya ini kebetulan kita menggunakan e-wallet yang ada di Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia menggunakan Dana, OVO, dan GoPay untuk proses transaksi. Yakni langkah pertama adalah mengumpulkan data kepuasan dan sentimen terhadap pelanggan, yaitu menggunakan form survei, yang mana survei ini menggunakan G-Chart dan NPS dalam aplikasi. Kemudian muncul setelah transaksi berhasil, misalnya isi saldo atau transfer atau bayar pakai menggunakan metode QRR atau QRIS. Kemudian scraping komentar dan ulasan dari Google Play, Google Play Store, dan media sosial seperti X atau Twitter, dan kemudian Instagram. Kemudian analyze sentimen otomatis, ya ini menerapkan algoritma NLP seperti Fader atau BERT untuk mengklasifikasi apakah komentar pelanggan itu dia bernada positif, netral, ataupun bernada negatif. Kemudian sistem menyaring komentar yang mengandung kata-kata seperti error, terlalu lama, ataupun tidak bisa login. Selanjutnya yaitu perbaikan produk berdasarkan feedback, yang mana misalkan banyak keluhan dari fitur split bill sulit digunakan untuk proses pembayaran. Selanjutnya, tim produk melakukan evaluasi terkait dengan desain UX, yaitu dari user experience, memprediksi atau memperpendek alur proses melakukan klik pada customer pada aplikasi. Kemudian menambah panduan yang sangat interaktif sehingga mudah untuk uh, proses transaksi. Kemudian versi baru dirilis kembali, dikumpulkan sentimen dan tingkat kepuasan pasca perbaikan sehingga kita mendapatkan perbandingan data baik dari sebelum
peningkatan performa atau perbaikan dengan sesudah. Selanjutnya adalah implementasi analisis sentimen, yaitu pemanfaatan analisis sentimen oleh kebetulan kita menggunakan contoh IKEA untuk meningkatkan pengalaman pelanggan atau customer. Nah, pada perusahaan IKEA bermitra dengan Kaplena, yaitu sebuah platform analitik teks yang berbasis kecerdasan buatan, yang mana saat ini sangat eh, sangat gencar sekali penggunaan AI ini untuk memproses data menganalisis lebih dari 3 juta komentar pelanggan di setiap bulannya dalam lebih dari 40 bahasa di seluruh dunia. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah pengumpulan data, pengumpulan umpan balik pelanggan atau customer dari berbagai sumber, termasuk survei, ulasan produk, dan media sosial. Yang kedua adalah analyze teks otomatis menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mengklasifikasi komentar berdasarkan topik sentimen baik dari yang sudah dijelaskan yaitu bernada positif, negatif ataupun netral. Kemudian yang ketiga adalah visualisasi dan pelaporan penyediaan dashboard real time yang memungkinkan tim di seluruh dunia untuk mengakses wawasan dari umpan balik pelanggan secara efisien. Kemudian melakukan analisis sentimen ini, IKEA mampu yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan, identifikasi area yang memerlukan perbaikan seperti kualitas makanan eh, di tempat di toko, kemudian memungkinkan IKEA untuk melakukan perbaikan yang meningkatkan kepuasan pelanggan hingga mencapai 10%. Kemudian yang kedua adalah efisiensi operasional, otomatisasi analisis umpan balik mengurangi pekerjaan secara manual dan memastikan konsistensi dalam interpretasi data di berbagai bahasa dan pasar. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan berbasis data, di mana tim eh, meriset di 63 pasar dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan wawasan yang diperoleh dari analisis sentimen pelanggan. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kita presentasikan. Saya kembalikan ke Mas Hirzi untuk bisa menutup. Ya, terima kasih atas perhatiannya, Pak Herman. Sekian presentasi dari kami, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam.